Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Zakat TV yang budiman, kembali bersama saya Syamsi Ali dari New York. Pada kali ini saya ingin membahas tentang sebuah topik yang barangkali sangat urgen, sangat penting untuk umat kita mencoba merenung kembali. Kalau kita mencoba membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dari awal sampai akhir, ada satu kesimpulan penting yang harus kita ambil, bahwa Al-Quran sesungguhnya dan Islam telah datang untuk mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang sukses. Kesuksesan adalah kata kunci daripada ajaran Islam itu. Islam telah datang bukan untuk mengajarkan kita menjadi orang yang gagal, tapi Islam datang untuk mengajarkan kita menjadi orang yang sukses. Perhatikan misalnya di surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudad lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu disebutkan beberapa persyaratan-persyaratan, kriteria-kriteria untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi pada penghujung ayat keempat atau kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Orang yang berada di atas petunjuk Allah, kata Al-Quran, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang jaya. Yang menjadi masalah kemudian, bahwa umat Islam ini terkadang dalam memahami makna kesuksesan, ada pemahaman-pemahaman yang partial dan sempit. Dan itulah pemahaman kesuksesan secara global manusia sekarang ini. Manusia sedang diselimuti oleh konsepsi materialisme yang tidak ada lain adalah masalah-masalah material. Padahal dalam pandangan Islam, yang dinamakan kesuksesan adalah kesuksesan yang komprehensif, kesuksesan yang sempurna, yang paripurna. Dan itulah yang tersimpul dalam doa jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hasanah, kebahagiaan, kesuksesan, keuntungan dalam dunia ini, tapi juga kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan yang paling penting, jagalah kami dari siksaan api neraka. Kebahagiaan mencakup dua hal. Yang pertama adalah kebahagiaan dalam proses kehidupan di dunia ini. Dan juga yang paling penting, bahwa kesuksesan yang akan kita raih adalah kesuksesan akhir dan hasil akhir daripada upaya yang kita lakukan di jannah, di surga nanti. Para pemirsa, ada sebagian juga yang mengatakan bahwa untuk menjadi muslim yang baik tidak perlu kita sukses dalam kehidupan dunia ini. Dalam pandangan saya dan dalam pandangan Al-Quran, kita yakin bahwa pendapat seperti ini adalah pendapat yang keliru. Sebab tidak satu pun ayat dalam Al-Quran yang pernah menganjurkan kepada umat ini menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang suffering, yang menderita. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan sebuah deklarasi, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bahwa Al-Quran ini kami turunkan bukan untuk menjadikan kamu orang-orang yang gagal, orang-orang yang menderita. Tapi justru sebaliknya, Al-Quran diturunkan untuk menjadikan kita orang-orang yang bahagia dan beruntung. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan bahwa mencari dunia ini adalah sebuah kesalahan, maka pendapat itu adalah pendapat yang keliru. Jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau salat dikumandangkan pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu kepada zikrullah, kepada mengingat kepada Allah, kepada salat Jumat. Wadharul bai', tinggalkan semua perdagangan dan bisnis untuk dapat melaksanakan ibadah salat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika saja kamu mengetahui. Tapi setelah ayat itu Allah mengatakan, fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh. Kalau salat telah ditunaikan, maka bertebaranglah kamu di atas bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezekinya Allah, dan ingatlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Artinya apa?
Di saat azan dikumandangkan, kewajiban kita untuk meninggalkan seluruh dunia ini dan datang kepada zikrullah. Tapi di saat pelaksanaan ritual ibadah-ibadah, salat yang telah kita lakukan itu selesai, maka kita berkewajiban bertebaran di atas bumi ini mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar radhiyallahu an lewat di masjid. Dia lihat seorang anak muda duduk sedang khusyuk zikir, berdoa kepada Allah. Oleh Umar didekati anak muda itu dan ditanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, saya sedang berdoa kepada Allah." Umar bertanya, "Apa yang kamu minta dari Allah?" Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya meminta untuk diberikan rezeki oleh Allah." Apa kata Umar? "Tinggalkan masjid sekarang. Sebab jika kamu tidak meninggalkan masjid, akan saya penggal leher kamu." Untuk meminta rezeki kepada Allah harus pergi ke masjid. Itulah ikhtiar dalam agama kita. Para pemirsa yang saya muliakan, kita yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sukses, agama yang mulia. Dan oleh sebab itulah, pada kesempatan ini, saya ingin kemudian menjelaskan beberapa poin yang penting untuk kita ikutin, yang penting untuk kita implementasikan dalam rangka mencapai kesuksesan yang sejati dalam agama kita ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa poin-poin yang saya maksudkan ini tidak lebih adalah merupakan peringatan untuk kita melangkah selanjutnya. Agama itu namanya zikra. Al-Quran itu disebut zikra, selalu mengingatkan kita. Dan itulah poin yang pertama adalah pentingnya untuk kita membangun asas kehidupan, fondasi kehidupan. Dan fondasi kehidupan yang kita maksud tidak lain adalah iman. Iman, al-imanu billahi wal malaikatihi dan seterusnya. Iman adalah merupakan fondasi kehidupan. Orang yang tidak beriman adalah orang yang selalu goncang dalam hidup ini. Dia kaya menjadi orang yang sombong. Dia miskin menjadi orang yang frustrasi. Hidup ini antara kaya dan miskin. Kaya terkadang relatif, miskin juga terkadang relatif. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita memiliki keimanan, maka keimanan ini akan selalu memberikan kepada kita konsentrasi bahwa kehidupan ini adalah proses menuju kepada kesuksesan akhir. Pada akhirnya dengan iman itu, kita akan menemukan kesuksesan yang sejati, yaitu kesuksesan di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, jangan kemana-mana karena saya akan kembali bersama Anda setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Assalamualaikum, kembali bersama saya Syamsi Ali dari New York, menjelaskan poin-poin penting yang harus kita implementasikan dalam hidup kita demi mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa betapa ilmu pengetahuan dalam agama kita sangat penting. Dalam Islam, ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang remeh. Justru ilmu pengetahuan menjadi dasar kesuksesan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilm." Siapa yang mau dunia hendaklah berilmu. Siapa yang mau akhirat hendaklah dengan ilmu. Dan siapa yang mau jaya di dunia dan di akhirat hendaklah pula dengan ilmu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baginya oleh Allah kebajikan, kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama khususnya. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak sekali yang membahas tentang urgensi ilmu. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu tapi beriman di antara kalian. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpikir sesaat itu lebih baik daripada sujud 100 kali
di malam hari itu. Demikian pentingnya ilmu dalam agama kita. Di abad ke-7, hampir orang-orang tidak tertarik, khususnya orang Mekah ketika itu tidak tertarik untuk belajar ilmu. Tapi seorang nabi yang datang di padang pasir mengatakan kepada mereka, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki maupun pria. Itu pada abad ke-7. Lalu sebab itu, untuk jayanya umat ini, untuk umat ini sukses dan mencapai kejayaan, perlu kita menegakkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah, para hadirin, para pemirsa yang budiman, adalah urgensi untuk membuat perencanaan. Terkadang umat kita ini melakukan segala sesuatu dengan kesemrautan, terkadang tanpa ada perencanaan. Padahal Al-Quran mengatakan, wal tanzur kullu nafsin ma qaddamat lighadin. Setiap orang harus melihat apa yang akan dilakukan di esok hari. Apa yang akan kita lakukan harus ada perencanaan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW begitu sangat organize, begitu sangat teratur di dalam merencanakan segala sesuatu yang beliau lakukan. Maka dalam waktu yang sangat singkat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, beliau mampu menjadikan Islam ini agama yang sangat mulia di padang pasir Mekah dan Saudi Arabia secara keseluruhan ketika itu. Kenapa? Karena beliau mampu membuat sebuah planning yang jelas. Hal keempat yang perlu dilakukan adalah pentingnya implementasi. Orang yang beriman, orang yang berilmu, sudah ada planning, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak akan mencapai kesuksesan. Itulah yang disebut dengan amal. Dalam bahasa modern, orang kadang mengatakan itulah yang disebut dengan karya. Iman tanpa karya, iman tanpa amal, itu adalah iman yang disebut iman yang lumpuh. Nah, oleh sebab itulah maka beramal begitu sangat penting. Saya ingin memberikan contoh-contoh yang sangat ekstrim di dalam Al-Quran. Dan contoh itu adalah bagaimana Allah ketika memberikan mukjizat kepada para nabi, itu Allah selalu memerintahkan kepada mereka untuk memulai sesuatu. Allah ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan membelah laut. Apa kata Allah kepada Musa? Fadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu wahai Musa kepada laut itu. Pertanyaan kita adalah, apakah Allah tidak mampu membelah laut itu tanpa Musa memukulkan tongkat? Tapi kenapa Allah menyuruh Musa memukulkan tongkat? Orang Amerika biasa mengatakan nothing is free. Tidak ada yang free, tidak ada yang tanpa harga, tanpa, semua harus dengan perjuangan. Nah, oleh sebab itulah maka ketika kita ingin sukses, maka kita harus melakukan, kita harus beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan iman di dalam Al-Qur'an itu seperti pohon yang indah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah memberikan percontohan tentang iman seperti pohon yang sehat, yang kuat. Asluha tsabitun, itulah iman. Yang kokoh dalam hati kita, tidak goyah. Tapi apa kata Allah? Wa far'uha fis sama'. Ranting, dahan-dahan dari pohon itu sangat tinggi ke atas langit. Yang bisa dilihat oleh orang. Apa yang bisa dilihat oleh orang dalam keimanan kita? Perilaku kita. Kalau kita beriman kepada Allah misalnya, ambillah satu, beriman kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Apa bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Pengasih? Akan terlihat dalam perilaku kita. Adakah kasih sayang kita? Kasih sayang kepada pasangan suami atau istri, kasih sayang kepada anak-anak, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada sesama muslim, bahkan kasih sayang kepada orang non-muslim sekalipun. Rasulullah SAW disebut rahmatan lil alamin. Kita mengaku beriman kepada Rasulullah. Ada enggak rahmatan yang ada pada diri kita? Di mana di saat kita melihat orang lain, bahkan terkadang mereka menjengkelkan, mereka menjadikan kita marah, kita tidak perlu marah. Justru kita perlu membangun kasih sayang kepada mereka. Karena itulah ajaran Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang kucing yang mati kelaparan karena tuannya tidak memberikan makanan kepada kucing ini. Apa kata Rasulullah SAW? Perempuan ini akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada seorang perempuan yang jahat, menurut cerita beliau ada seorang pelacur, melihat seekor anjing yang sedang kehausan luar biasa, hampir meninggal dunia karena kehausan. Perempuan ini turun ke dalam sumur, dia membuka sepatunya mengambil air, lalu diberikan kepada anjing tersebut. Lalu anjing itu meminum dan selamat dari kematian. Hanya karena menyelamatkan anjing, perempuan ini diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
satu keimanan, beriman kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan beriman kepada kemuliaan Allah, bahwa kita harus mulia, beriman kepada kekuatan Allah, bahwa kita jangan lemah. Itulah makna kehidupan dalam kehidupan kita. Para pemirsa Zakat TV yang beriman, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi saya kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syamsi Ali, berbincang-bincang tentang kunci kesuksesan dalam agama kita ini. Hal keempat yang harus kita lakukan dalam upaya mencapai kesuksesan ini adalah pentingnya konsistensi dalam segala upaya yang kita lakukan. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang sangat sederhana mengatakan bahwa khairul a'mali adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit tapi berkesinambungan. Jadi jangan sampai melakukan amalan yang besar tapi terhenti. Maka untuk kesuksesan yang kita cita-citakan diperlukan konsistensi atau istiqamah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang yang sangat sederhana. Boleh katakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakan kepada saya satu kata, la as'alu anhu ghairak, yang tidak perlu saya tanyakan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu thumma istaqim. Katakan saya beriman dan kemudian milikilah konsistensi atau istiqamah. Kenapa istiqamah ini sangat penting para pemirsa? Karena dalam ajaran agama kita segala sesuatu memiliki istiqamah. Anggaplah misalnya air wudhu yang kita lakukan. Air wudhu yang kita lakukan itu memiliki istiqamah. Kita mencuci tangan kita, apa istiqamahnya? Jangan mencuri. Kita membasuh wajah kita, apa artinya? Jangan mencoreng kehormatan sendiri. Kita membasuh kepala kita, maksudnya jangan cepat marah, cool. Positive thinking, memiliki pikiran yang positif. Kita membasuh kaki kita, apa artinya? Biarkanlah kaki kita ini berjalan selalu kepada jalan yang benar. Itu konsistensi daripada wudhu yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini punya istiqamah. Untuk sukses harus beristiqamah. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam rangka suksesan dunia akhirat ini adalah perlunya selalu memiliki harapan. Jangan pernah berputus asa. Karena selama Allah bersama kita, kita selalu berharap bahwa pasti kita tidak pernah gagal. Dalam proses ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Tapi sesungguhnya selama kita berproses bersama Allah, maka itu adalah sebuah kesuksesan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah mengalami rasa frustrasi. Sebab yang namanya frustrasi itu hanya ciri-cirinya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu illa min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak pernah berfrustasi dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang biasanya memakai kata al-kafirun dalam Al-Quran. Lalu saat itu selama kita beriman, maka selalu ada identik dengan harapan bahwa insya Allah Allah akan memberikan suksesan kepada kita. Barangkali poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa serahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa agama ini yang disebut dengan tawakal. Orang yang bertawakal akan selalu memiliki kekuatan di dalam perjuangan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bergantung kepada dirinya sendiri. Orang yang tidak memiliki tawakal akan memiliki masalah yang sangat besar. Kalau dia berhasil, dia menjadi Superman. Kalau dia gagal, dia menjadi orang yang frustrasi. Lalu sebab itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat burung berterbangan di atas angkasa. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalau seandainya kamu seperti burung yang punya tawakal, di pagi hari meninggalkan sarang, tidak mengetahui kemana akan mencari makanan, di sore hari dia pulang ke sarangnya dengan perut yang penuh. Orang yang beriman yang penuh tawakal kepada Allah
akan senantiasa merasa puas dalam kehidupan ini. Tapi yang terakhir sekali adalah senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Prayer is powerful. Doa itu sangat kuat. Dan Al-Qur'an menjamin bahwa orang yang berdoa secara ikhlas, secara jujur, dengan hati yang manis, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, saya kata Allah akan menerima doa kamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad kepadamu, katakanlah saya dekat kepada mereka. Allah dekat kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengistijabah, memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berdoa, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah terkadang kita tidak berdoa, tapi kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta, kita ingin terjadi pada saat itu sesuai dengan kehendak Allah. Padahal Allah mengetahui apa kapasitas, apa keperluan kita, dan bagaimana ukuran kita di dalam memenuhi doa tersebut. Oleh sebab itu, berdoalah selalu kepada Allah agar Allah memberikan kesuksesan. Allah memberikan kenyamanan, Allah memberikan kebahagiaan dalam dunia ini. Tapi yang terpenting insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan di akhirat nanti di dalam surga. Saya ingin tutup barangkali para pemirsa dengan mengatakan begini, bahwa dari sekian banyak bentuk kesuksesan yang ingin kita cari dalam hidup ini, ultimately, pada puncaknya, tidak ada lain adalah kesuksesan ketika kita masuk ke dalam surga. Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kamu hanya akan diberikan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Masuk ke dalam surga, inilah keberuntungan yang kita cari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita sehingga hati kita selalu terikat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sesi ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.